Para pemeran dari film ini adalah Nell Nitin Mukesh sebagai Vikram Kapoor, Ada Sharma sebagai Radhika, dan Rajit Kapoor sebagai Pratap Kapoor. Ini mengisahkan tentang tentang cowok yang namanya Vikram Kapoor. Vikram ini seorang desainer yang juga punya nama besar di industri fashion deh pokoknya, dan dia kaya raya. Vikram tinggal bareng sama ayahnya, terus juga ibu tirinya Romila namanya, plus adik perempuannya bernama Nandini. Nah, di awal film ditunjukin adegan Vikram Kapoor lagi menghabiskan malam dengan modelnya yang bernama Sarah. Tapi entah ada keadaan darurat apa nih ya, Vikram Kapoor pokoknya kelihatan luka-luka, terus dia harus pergi dan ngebut, kayak ngejar sesuatu gitu. Nah, di dalam mobil dia tuh kayak sedikit lengah di pertengahan jalan. Lalu Vikram mendapat kecelakaan. Baru aja dia berusaha keluar dari mobilnya yang terbalik itu, malah tertabrak lagi. Astaga. Beberapa lama kemudian di media ramai diberitakan kalau modelnya yang bernama Sarah bunuh diri. Waduh, dan Vikram Kapoor selamat. Jadi saat ini dia lagi berangsur-angsur masih dalam masa pemulihan gitu. Adegan langsung menuju kedua orang polisi yang sedang menyelidiki kasus di sebuah rumah besar. Sepertinya polisi-polisi ini menyelidiki kasus bunuh dirinya Sarah. Dan inilah dia suasana kantornya Vikram yang sekarang ini lagi dipimpin oleh Radhika. Dipimpin sementara gitu, karena kan Vikram masih dalam pemulihan. Entah ada apa ya, seorang wanita bernama Sonia sedang ingin bicara dengan Radhika, tapi Radhika nolak. Belum tahu nih kenapa nih. Kita langsung menuju ke rumahnya Vikram. Jadi Vikram udah sampai rumah nih, udah sehat ya. Tapi sayangnya guys, dia harus berada di kursi roda seumur hidup. Dan ibu tirinya sudah menyiapkan kamar untuk Vikram, yang sebenarnya kamarnya itu udah di lantai atas. Karena kondisi Vikram yang sekarang, mau nggak mau dipindahkanlah ke lantai bawah. Vikram sebenarnya stres dengan kondisinya sekarang. Itulah kenapa dia malah bete pas tahu ibu tirinya bilang tentang kamarnya Vikram yang udah pindah. Selama Vikram sakit, dia tuh bener-bener full dirawat oleh Radhika. Vikram memang jatuh cinta banget sama Radhika ini. Mereka itu selalu bersama, dan Radhika juga selalu menemani dan menghiburnya selama di rumah sakit, bahkan sampai sekarang. Nah, suatu malam nih ya, Vikram kan tidur nih ditemani adik perempuannya. Vikram memang sayang banget sama Nandini. Tiba-tiba semacam ada orang yang memantau Vikram dari luar. Ayahnya Vikram yang masuk ke kamar dan menggendong Nandini juga kayak sadar, kok kayak ada bayangan ya gitu. Tapi ya udah, dia kayaknya nggak bener-bener memperhatikan lah pokoknya. Keesokan harinya Vikram dan Pratap menghadiri doa bersama meninggalnya Sarah. Dua pengusaha besar, ada Narang dan juga Pratap. Mereka sama-sama duduk berdua nih. Terus mereka berdua sama-sama menyayangkan kematian Sarah, karena kebetulan Sarah ini adalah aset besar di perusahaan mereka. Di sini Vikram juga bertemu dengan polisi yang lagi menyelidiki kematiannya Sarah yang katanya bunuh diri. Inspektur Roy mencurigai Jimmy, tunangannya Sarah. Tapi Vikram yakin kalau Jimmy nggak mungkin membunuh Sarah. Sampai di rumah nih, Vikram mulai emosi lagi ke ibu tirinya yang sekarang lagi kumpul-kumpul sama teman-teman sosialitanya gitu. Vikram mendapati kalau foto ibunya itu nggak ada di tempat biasanya. Dia marahlah ke Romila gitu. Dan di depan teman-teman Romila, Vikram langsung mengatakan kalau kamu tuh cuma istri ayahku, tapi kamu bukan keluargaku. Dan dia langsung ngebanting foto Romila. Oh my god. Dan Romzi, begitulah Pratap bisa memanggilnya, jarinya terluka terkena bingkai foto yang pecah. Vikram sepertinya emang udah gak akur sama Romila sejak lama. Sementara kita balik ke kantor polisi nih ya, Inspektur Roy ini memperhatikan rekaman CCTV yang ternyata Jimmy, tunangannya Sarah, itu hadir di gereja saat doa bersama kematiannya Sarah. Dia mulai menyelidiki kembali. Nah, di tempat yang berbeda, seorang bapak tua bertemu dengan Jimmy sambil membawa beberapa peluru dan Jimmy membayarnya. Duh, ini apa ya? Nah, di rumah nih Vikram, dia tuh melihat kakak yang membawa beberapa surat-surat. Vikram lalu memanggilnya dan mengajaknya bermain catur. Alih-alih sebenarnya dia tuh pengen tahu salah satu surat yang dibawa sama kakak. Setelah berhasil mengambilnya, dia membuka dan tertera pokoknya tuh itu surat dari kepolisian gitu. Adegan langsung flashback. Jadi ya, antara Vikram dan Sarah sepertinya dulu tuh pernah punya hubungan dekat gitu. Pas mereka berduaan, ada seorang cowok yang menggedor-gedor kamar mereka. Ternyata itu Jimmy yang langsung bertanya, apakah kamu Vikram Kapoor? Pas Vikram bilang iya, Jimmy melihat ke dalam kamar ada Sarah.
tiba-tiba Jimmy langsung masuk kamar dan berbuat kasar terhadap Sarah. Nah, Vikram yang belum tahu siapa cowok ini karena cuma mau melindungi Sarah, dia langsung mukul kepala Jimmy menggunakan botol sampai dia bertanya, "Sarah, siapa cowok ini?" Di sini Sarah juga panik dan bilang kalau dia adalah tunanganku. Kaget dan bingunglah Vikram. Adegan kembali ke masa sekarang. Inspektur Roy akhirnya mendapatkan izin untuk menggeledah rumahnya Jimmy. Sementara Vikram lagi di rumah nih, dari kamar, dapat chat kalau Radhika lagi keluar kota, lagi ngurusin acara lainnya lah. Pokoknya berkaitan dengan perusahaan fashionnya. Terus adegan flashback lagi. Ini bakalan banyak flashbacknya nih guys, maju mundur. Nah, flashback lagi kan di sebuah pesta. Vikram ngeliat Radhika, tapi ada Sarah di situ. Ian itu semacam kayak pengen ngajakin Vikram dance gitu, tapi dia nggak mau. Dia si Vikram ini malah menghampiri Radhika gitu. Namanya juga naksir, ya nggak? Di sini mereka bersenang-senang bersama. Baru aja hampir bisa membuat Radhika dekat dengan Vikram, tiba-tiba Sarah datang mendekati dan bilang kalau Vikram miliknya. Wih, kesel dong Vikram ini. Jelas-jelas mereka tuh cuma kayak teman-teman TTM gitu loh. Toh Sarah juga udah punya tunangan, ya kan? Karena omongan Sarah tadi, Radhika malah pergi aja langsung dan dikejar oleh Vikram. Udah nih ya flashbacknya, kita balik ke rumahnya Jimmy nih, di mana para polisi lagi melakukan penggeledahan. Tiba-tiba ada Jimmy di sekitar rumah itu. Jimmy ngapain balik sih? Karena sinyalnya tertangkap oleh wifi, Inspektur Roy langsung menyergapnya. Ketahuan kalau Jimmy ada di situ gitu. Berhasil kan? Semua petugas yang ada di situ berusaha untuk menangkapnya karena Jimmy ini berhasil kabur. Dikejarlah semuanya gitu kan. Sampailah di sebuah rooftop. Hanya Jimmy dan Inspektur Roy. Roy mengatakan kalau udah tahu bahwa dalam kecelakaan Vikram adalah kamu kan Jimmy gitu. Bahkan kabarnya ada yang menjadi saksi bahwa Jimmy ada di samping mayatnya Sarah saat itu. Tapi guys, semacam disengaja Jimmy ini membuat dirinya kepleset dan jatuh. Waduh, ini Matilda atau enggak ya? Mati atau enggak ya? Belum jelas ya di sini ya. Kita beralih ke rumahnya Vikram, di mana kakak itu lagi bersiap-siap memandikan Vikram. Ada air dalam bathtub udah siap nih ya. Tiba-tiba Romila ibu tirinya memanggil kakak, minta dibuatkan teh. Dari wajahnya Romila tuh kayak ada something gitu deh, kayak sedang merencanakan sesuatu. Jadi nih ya guys, Vikram ini kan kayak ada di sebuah ayunan atau gantungan apalah ya namanya ya. Pokoknya berada di atasnya bathtub gitu. Tiba-tiba rantai gantungan itu mengendor gitu. Jadi kepala sampai perutnya Vikram tuh masuk ke bathtub yang udah penuh air. Jadi kayak tenggelam setengah gitu. Dia berusaha menyelamatkan dirinya. Susahnya kakinya kan belum bisa bergerak. Sementara kakak masih melayani Romila. Agak-agak mengandung jahat nih ibu tiri satu ini nih. Dia semacam mengulur waktunya kakak yang sudah harusnya memandikan Vikram. Dan ini dia, jadilah kakak terlambat masuk ke kamar mandi dan si Vikram sudah tak sadarkan diri di dalam bathtub. Aduh, untungnya Dokter Kamlesh segera datang dan masih bisa menyelamatkan. Dokter udah wanti-wanti nih ke Pratap ayahnya Vikram untuk harus lebih ketat menjaga Vikram karena saat ini dia masih rentan. Tapi kabar baiknya adalah dari USA nih, katanya para dokter udah datang, udah dikumpulin untuk bisa membantu menyembuhkan Vikram 100%. Wow, That's great news, Kamlesh. di kamar Vikram udah sadar, tapi masih harus pakai oksigen guys. Nah, ibu Romila mendekatinya, ngomong gini dia, Vikram, apapun perbedaan yang kita miliki, jangan sampai ada yang terluka ya. Ini ngomong aja atau ngancem ya? Tapi belum tahu nih kita nih ya, ya udahlah ya. Nah, kita menuju ke Inspektur Roy yang sekarang lagi ngasih tahu ke pers kalau Jimmy berhasil melarikan diri dan ternyata dia masih berkeliaran di luar. Aduh, nih Jimmy alamat ngancem-ngancem Vikram deh nih. Besoknya Vikram dan Pratap dipanggil Inspektur Roy ke kantor polisi. Roy bilang kalau peluru yang ditemukan di tubuhnya Sarah bukan berada dari pistol yang dipegang oleh Sarah. Wow, ini agak aneh. Intinya Sarah saat itu sebenarnya ditembak oleh orang lain yang membuat kesan seakan-akan Sarah bunuh diri. Di sini ada adegan flashback juga guys. Singkat ceritanya waktu itu, ceritanya nih ya, Sarah kan terus-terusan ngejar Vikram yang udah mau lepas dari Sarah nih. Vikram udah bilang kalau Jimmy, tunangannya Sarah, udah neror Vikram terus. Dan Vikram juga udah gak mau ngurusin hubungannya sama Sarah. Nah, sementara itu Vikram kan juga pengen serius sama Radhika gitu guys. Karena jengkel mau ditinggal sama Vikram, Sarah yang menemukan pistol di mobilnya Vikram, dia langsung ngancem bunuh diri. Jadi dia mengarahkan pistol tersebut ke kepalanya sendiri. Tapi dari kejauhan tanpa mereka sadari, ada orang lain yang juga memperhatikan mereka. Dan Vikram belum berani terbuka dan belum berani cerita akan hal ini. Aduh, mungkin dia gak mau terlalu dalam kali ya terlibat. Padahal Vikram itu kan gak salah gitu, bukan dia yang membunuh Sarah gitu. Mungkin juga karena gak mau ketahuan hubungannya sama Sarah kali ya. And there is
pergi dari kantor polisi, Vikram akhirnya buka suara dan dia bilang ke ayahnya kalau Sarah mencuri pistol itu dari mobilnya. Ayahnya langsung kaget dan segera menelpon pengacara untuk konsultasi dan membantu Vikram. Sementara di rumah nggak tahu apa nih yang direncanakan oleh Romila. Pas dia tahu suaminya datang, dia langsung menyembunyikan sebuah kertas di laci. Sekarang waktunya Vikram lagi bareng sama Radhika nih. Radhika berusaha membuat Vikram ceria gitu. Dia bilang kalau dia tuh masih terus mencintai Vikram. Vikram yang udah senewon aja ya malah bilang kalau Radhika nggak mungkin cinta. Pasti yang ada karena kasihan aja sama Vikram yang lagi cacat ini. Radhika jadi tersinggung dan sedih karena dia jelas punya perasaan yang kuat. Tapi Vikram emang udah depresi aja dengan banyak hal yang dihadapi, ya kan? Sebelum Radhika pergi, dia masih berusaha bilang ke Vikram kalau Vikram itu masih punya masa depan yang panjang dan bagus. Tapi Vikram aja yang gak mau lihat. Dan Radhika juga sedih lihat kayak gini. Dia gak sanggup ngeliat Vikram kayak gini terus. Dan bye Vikram. Ya kan, dua-duanya sedih loh. Mereka tuh saling cinta loh padahal. Oke, kita lanjut ya. Malam harinya, tiba-tiba Mr. Narang ini datang diam-diam ke rumahnya Vikram menemui Romila. Ada CCTV sebenarnya di mana-mana di rumah ini, tapi bisa aja dimatiin gitu. Dan pertemuan diam-diam ini ternyata dilihat oleh Vikram dari kamarnya dari atas nih. Hanya saja Vikram tuh nggak sempat lihat siapa ya cowok itu gitu. Si Romila ini sadar kalau Vikram lihat. Dia langsung meminta Narang pergi segera. Belum tahu Mr. Narang ini membawa apa dan bicara apa ke Romila. Nah, sekarang kita ke Pratap nih. Pratap ayahnya Vikram lagi ketemu sama pengacaranya, kan butuh bantuan. Nah, pengacara ini sudah membongkar semuanya. Dia tahu tentang selingkuhannya Vikram sama Sarah. Dia juga tahu tentang Jimmy yang sebenarnya masih ada di luar, belum tertangkap. Intinya, sebenarnya menurut pengacara ini, keterlibatan Vikram bukan masalah besar buat kepolisian. Tapi memang Vikram sedikit terlibat aja gitu. Dan justru bahaya menanti Vikram, gitu deh pokoknya. Belum lagi Romila yang sadar kalau Vikram tuh melihat dia di malam hari itu. Mulai semacam punya rencana aneh gitu. Terus dikatakan, Entah untuk apa ya guys, Romila ini melukai tangannya dan menghubungi suaminya untuk menjemputnya ke rumah sakit. Pura-puranya dia tuh gak sengaja kena pisau pas lagi masak gitu. Nah, pas suaminya lagi ngurus administrasi di rumah sakit nih, Narang datang, langsung masuk aja ke kamarnya dan bahas tentang kecelakaan Vikram lah, bahas tentang video mereka lah, jangan sampai kesebar lah, apalah. Bahkan Narang juga bilang dia sangat mencintai Romila. Tapi karena Romila ini sekarang udah kaya raya, sudah terlihat berubah katanya gitu. Waduh, ini video apa ya yang mereka punya guys? Yang bikin penasaran, si Narang ini pakai bilang kalau dia melakukan banyak hal karena sudah mencintai Romila. Wow, belum dibongkar dia sudah melakukan apa aja. Besoknya nih, Pratap, Romila, dan juga Nandini pergi jalan-jalan nih pakai botnya mereka sendiri. Di pertengahan jalan, botnya itu agak ngadat. Romila dengan tenang diajak Nangra untuk meninggalkan Mumbai. Nah, bot yang ngadat ini kira-kira direncanakan oleh Romila atau enggak belum tahu ya. Ini masih banyak teka-teki yang masih belum kebongkar loh. Sementara itu di rumahnya si Vikram ini lagi sendiri bersama kakak. Tapi tanpa mereka sadari, Jimmy sudah mengendap-endap masuk rumah ini. Dan dia bawa senjata. Nah, di kamar dari CCTV, Vikram ngeliat ada yang datang. Dia berusaha menghubungi security tapi nggak bisa. Mau telepon seseorang nggak aktif nomornya. Dengan kursi rodanya dia berusaha keluar dari kamar, tapi handphonenya malah ketinggalan. Aduh, kok ada-ada aja adegan yang bikin gregetan ya. Nah, di lantai bawah Vikram udah denger ada yang jatuh gitu. Tanpa dia tahu, si kakak udah dicelakai. Masalahnya pas kakak diserang orang tersebut menggunakan topeng, jadi nggak kelihatan ini Jimmy atau Narang gitu loh. Karena dua orang ini kan sama-sama pengen nyerang Vikram. Tapi yang jelas dia tahu betul tentang rumah ini dan letak ruang CCTV. Pas Vikram udah sadar, oh ada yang terjadi nih di rumahnya nih, ada yang nggak beres. Dia berusaha mencari sesuatu di laci, malah menemukan fotonya Romila dan Narang. Adegan flashback lagi. Pas lagi kayak begini sempet-sempetnya ada adegan flashback. Pokoknya nih beberapa waktu lalu ya, di acara fashion parade-nya produk Vikram dengan modelnya adalah Sarah. Saat itu lighting yang ada itu kayak salah pasang gitu dan jatuh ke stage, hampir aja mencelakai Sarah yang lagi show. Vikram berhasil menyelamatkannya. Usut punya usut, ternyata Narang yang merencanakan. Karena kesel, Vikram menggunakan Sarah untuk mencuri benda. Vikram di masa itu nyebelin juga loh. Dia menghajar Narang habis-habisan dan Narang berjanji akan menghancurkan Vikram.
Sementara Vikram pergi bersama Sarah, Romila yang ada di situ menghampiri Narang dan menjamin sebentar lagi hal buruk akan menimpa Vikram dan ayahnya. Baiklah, tenang guys, cerita masih panjang nih, kita ikuti dulu ya. Kembali ke rumahnya Vikram sekarang ya. Vikram udah sedih banget pas dia lihat jasadnya kakak, tapi dia masih berusaha untuk meraih handphone di kantongnya kakak. Dalam rumah yang besar ini kayaknya udah ada 2 penjahat deh guys, curiga saya. Si Jimmy sendiri, Narang juga, iya kan, bisa jadi nih. Dengan kursi rodanya Vikram berusaha kabur kembali ke kamarnya. Tapi masalahnya di kamarnya ini banyak banget Kim. Ada ketir-ketir juga, jangan-jangan udah ada yang satunya lagi menginap di kamarnya Vikram. Vikram akhirnya punya ide nih untuk membakar orang bertopeng tersebut. Nah, pas ada momen orang itu ada di depannya Vikram dan akan menusuknya, Vikram langsung mengerahkan gas dan korek dan membakarnya. Berhasil. Tapi orang itu masih terus berusaha mengejar Vikram dan dia berusaha menjatuhkan diri ke dalam kolam. Aduh, masih bisa hidup deh nih orang. Vikram juga berusaha keluar dari rumah ya, tapi susah banget menjangkau kunci itu, pintu rumahnya gitu. Aduh, si topeng ini masih pingsan sepertinya di kolam. Vikram memanfaatkan waktu nih, dia naik ke tangga dengan manual sambil ngesot gitu. Aduh, bikin tegang yang gini-gini nih. Dia berusaha meraih sebuah besi untuk membuka kunci pintu yang dia nggak bisa raih tadi. Tahu-tahu manusia bertopeng ini udah bangkit aja dan menarik kakinya, mengikat kain putih di lehernya Vikram. Tapi Vikram masih sempat ikat kain itu juga di kaki orang tersebut. Malah manusia bertopeng ini yang kesangkut sendiri. Ini gimana sih? Vikram pakai manggil dia Narang loh, padahal belum tentu itu Narangnya kan. Pas orang itu bergelantungan, Vikram berhasil membuka pintu dan meraih kunci mobilnya. Adegan flashback lagi. Nah, flashback lagi kan. Pas Sarah mengancam bunuh diri di depannya Vikram dengan membawa pistol pratap tuh. Di sini ternyata Sarah tuh pingsan dan dibawa masuk ke mobil oleh Vikram. Di basement parkiran tuh ternyata ada Narang dalam sebuah mobil yang ngelihat kejadian ini. Dia ngikutin Vikram kemana membawa Sarah. Pas Sarah udah di dalam ruangan, ternyata ada Jimmy juga di sana. Jimmy langsung marah. Dia mengira Vikram membunuhnya. Vikram gak sempat menjelaskan. Jimmy udah langsung main pukul aja gitu. Wow, ini kayaknya teka-teki mulai kebongkar guys. Balik lagi ke adegan pas Vikram mau kabur nih ya. Sementara manusia bertopeng itu masih aja bergelantungan, akhirnya Vikram berusaha keras masuk ke dalam mobil. Dia menggunakan apa aja yang ada di dalam mobil untuk membantunya menginjak gas dan juga rem. Walaupun si bertopeng ini menghadang dan ditabrak aja udah sama Vikram gitu, masih aja dia bisa menyergap dan memecahkan kaca mobil Vikram. Sementara di luar pintu gerbang ada Radhika lagi nih. Aigo, Radhika pas datang di waktu yang tidak tepat. Vikram yang berusaha melepaskan diri dari cengkraman orang tersebut akhirnya bisa membuatnya jatuh dan topengnya mencelat. Ada apa ya? Topeng itu kebuka dan terlempar gitu. Radhika menerobos juga masuk ke dalam dan membantu Vikram. Tapi malah dibawain kursi roda dan membantunya masuk ke rumah lagi. Lah, gimana sih? Kita beralih dulu yuk bentar ke Pak Roy. Ternyata dia tuh dapat laporan di mana Jimmy berada. Aduh, saya kira mau ke rumahnya Vikram. Nah, di sana Pak Roy ini setelah memukul saksi akhirnya mau ngasih tahu di mana Jimmy berada. Pas Jimmy ketangkep, gini nih guys cerita aslinya. Jadi pas hari di mana Sarah ngancam bunuh diri itu, di situ kan ada Narang yang sembunyi dalam mobil tuh. Jimmy ini dapat telepon dari Narang yang bilang kalau Vikram membunuh Sarah. Jimmy langsung datang dan memukul Vikram. Tapi Jimmy kaget pas lihat Sarah ternyata masih hidup, karena tadinya dia tuh cuma pingsan. Lalu Sarah yang udah sadar nih malah nodongin pistol ke Jimmy karena dia nggak mau lagi dia jadian sama Jimmy yang udah sering kasar ke Sarah. Di sini Vikram dan Jimmy sama-sama berusaha menenangkan Sarah yang lagi kalap bawa pistol. Tanpa mereka tahu juga di situ ada Narang yang lagi ngintip. Singkatnya Sarah tuh minta Jimmy ninggalin dia. Udah nih, Vikram juga ngerayu Sarah untuk balikan dan kasih kesempatan ke Jimmy. Mereka lalu pergi meninggalkan Sarah sendirian. Lalu beberapa saat kemudian Jimmy tuh dapat telepon, dapat kabar kalau Vikram kecelakaan. Nah, dia langsung segera balik ke apartemennya Sarah, mau ngasih tahu gitu kalau Vikram kecelakaan. Nah, pas sudah mulai dekat sama kamarnya Sarah, dia dengar tembakan. Waduh, dia panik dong. Dia yakin kalau jangan-jangan Sarah ini bunuh diri nih gitu. Pas Jimmy sampai di sampingnya Sarah, ada petugas apartemen juga ngeliat Jimmy. Jadilah Jimmy tersangka guys. Itulah kenapa Jimmy kabur sana sini. Dia tahu kalau dia tuh bakal tertuduh.
Inspektur Roy mulai sadar nih, ternyata apa yang dia pikirkan salah selama ini. Kalau pelaku sebenarnya adalah Narang. Dan bener dong, di rumah Vikram Narang yang topengnya udah kebuka dipakai lagi nih, masuk ke dalam rumah. Cerobohnya nih, kesel deh ah. Radhika yang coba menyelamatkan Vikram malah lupa tutup pintu. Ya jelas masuklah Narang dengan mudah. Radhika dicelakai dulu. Lalu sekarang dengan mudah mendekati Vikram yang udah jatuh dari kursi roda. Polisi mulai berangkat ke rumah Vikram. Saat Vikram udah dibanting sana sini, inspektur mulai masuk ke rumah nih, dan dengan segera menembak manusia bertopeng ini dengan cepat. Di sini inspektur Roy ngasih tunjuk rekaman yang dia lihat ke Vikram, memperlihatkan ada Narang dan ada juga sosok Dalang dari semuanya. Ternyata Dalangnya malah Pratap, guys. Ya ampun, ini plot twist banget. Dalangnya ayahnya sendiri, yang ternyata sebenarnya bukan ayah kandungnya Vikram, tapi suaminya ibunya. Memang itu ayah tiri, lalu ibunya meninggal. Jadilah Pratap ini ala-ala ayah kandungnya gitu. Oh my god. Bahkan Pratap ini tahu kalau hubungannya Romila dengan Nara itu apa gitu, tahu dia, tapi dia diam aja karena memang dia memanfaatkan aja. Dan kecelakaannya Vikram, Dalangnya juga sama, Pratap. Oh iya, yang bertopeng tadi tuh emang Narang bener, tapi pas Radhika menyelamatkan Vikram ke dalam rumah, Pratap itu datang dan membunuh Narang. Dan sekarang yang ada di dalam topeng adalah Pratap. Si inspektur nggak segera memborgol Pratap nih ya, yang lagi pingsan nih. Akhirnya melek, dan segerlah si Pratap ini, malah Pratap sekarang menikah polisi. Astaga. अलीबाग में क्यों सड़ रहे प्रताप Lalu dia bilang nih, si Pratap ini bilang ke Vikram kalau pas malam hari dia kecelakaan itu, Sarah tiba-tiba telepon dan bilang kalau pistolnya dibawa dia. Pratap datang untuk ambil pistolnya deh. Jimmy tahu-tahu telepon ngasih tahu kalau Vikram kecelakaan. Nah, Jimmy katanya taunya dari Pak Pratap. Sarah bingung dong. Nah, Pak Pratap ada sama aku nih sekarang. Dan ya, akhirnya Pratap menembak Sarah. Sementara Nara yang masih ngintip di situ sambil merekam, dia terkejut pakai banget. Sekarang gimana caranya nih ya Vikram selamat? Sementara Pak Roy kan juga udah didekap erat gitu sama si Pratap ya kan? Pak Roy ngeliat ada pistol jatuh di bawah lemari pas di dekat tangannya Vikram. Dia ngasih kode. Vikram berhasil menggapai pistol tersebut, dan dengan sangat terpaksa dia menembak tepat di kepala orang yang sudah dia sayangi dan orang yang dia anggap ayahnya sendiri. Kemudian mereka selamat. Romila juga ditangkap oleh polisi. Jadi sebenarnya Romila ini emang agak-agak licik, tapi dia tuh nggak bisa apa-apa juga gitu loh. Dan penembakan Vikram ke Pratap dianggap kasus pembelaan diri oleh inspektur. Aman guys. Vikram bersama Nandini dan Radhika hidup bersama. Di dalam kamar, Vikram yang terlihat lelah, luka-luka dan juga sedih. Tiba-tiba wajahnya pelan-pelan berubah dan tersenyum. Lalu dia berdiri dan berjalan. Apalagi nih guys, plot twist berganda ini namanya. Ternyata sebagian dari kejadian ini adalah rencana Vikram sendiri. Ya ampun, ternyata teka-tekinya belum selesai. Jadi pas Vikram udah jauh-jauh hari banget pas dia masih di rumah sakit, Vikram ini denger obrolannya kakak ke Pratap yang dia nggak terima. Kalau Pratap gini terus, intinya dia tuh tahu Prataplah yang membunuh ibunya Vikram. Wow, Vikram kan denger nih, kaget lah dia. Dia langsung ngajak dokter untuk kong kali kong nih. Vikram yang udah jelas sembuh total dan ternyata itu bisa jalan, dia pura-pura lumpuh. Lalu dia juga kerjasama sama Jimmy membongkar kebusukan Pratap. Karena Vikram juga marah dan sedih pas tahu Pratap menembak mati Sarah. Jadi rencana Vikram permainannya itu adalah Jimmy itu harus pura-pura jadi tersangka lebih dulu, pura-pura kabur lah, pura-pura jadi penjahat untuk bisa menyelimutkan Inspektur Roy supaya fokus cari Jimmy dulu. Dan semuanya deh ya, sampai Vikram yang pura-pura tenggelam di bathtub itu tuh rencananya Vikram sendiri. Vikram juga yang minta dokter bilang ke Pratap bahwa akan bisa sembuh total. Itu ternyata gunanya untuk memancing Pratap seperti menunjukkan aksinya ingin membunuh Vikram. Karena kalau pas tahu Vikram mau sembuh, dia kan langsung cepat-cepat menunjukkan aksinya gitu. Vikram tuh bener-bener merancang semuanya dengan detail dan matang. Pokoknya sampai goalnya adalah Vikram bisa menembak Pratap dan dianggap sebagai kasus pembelaan diri oleh polisi. Itu juga direncanain. Ya, pokoknya semuanya detail direncanain guys. Vikram dan Jimmy berhasil melaksanakan rencana mereka dengan baik. Wah, astaga. Dan sih mereka berhasil. Aduh, gimana menurut kalian guys? Film ini mengandung banyak plot twist.